Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhar Khairul Imam Al-Kausar dan saya mahasiswa program studi teknik sipil. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang studi kasus pelanggaran etika profesi dalam dunia teknik sipil. Yang pertama itu ada kasus kegagalan konstruksi pada gedung Bank Panin di Bintaro, dan yang kedua kasus amblesnya Jalan Raya Gubeng di Surabaya. Pada pembahasan kali ini saya akan bertujuan untuk menunjukkan bahwa kegagalan konstruksi tidak hanyalah disebabkan oleh kesalahan teknis, tetapi juga erat kaitannya dengan pelanggaran etika profesi, tanggung jawab insinyur, serta aspek hukum konstruksi. Dalam etika profesi teknik sipil, seorang insinyur memiliki kewajiban moral dan profesional untuk mengutamakan keselamatan publik, dan yang kedua bekerja sesuai kompetensi dan standar, dan yang ketiga menjunjung kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Prinsip ini sejalan kode etik insinyur di Indonesia dan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang keinsinyuran yang menegaskan bahwa profesi ini memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat. Dan yang pertama ada kasus gedung Bank Panin di Bintaro, merupakan contoh kegagalan konstruksi bangunan gedung yang menimbulkan perhatian publik. Kegagalan ini diduga berkaitan dengan kelemahan dalam perencanaan struktur, dan yang kedua ada pelaksanaan konstruksi, dan yang ketiga serta pengawasan teknis. Dalam proyek gedung ini terdapat beberapa pihak utama, yaitu ada owner, konsultan perencana, dan konsultan pengawas, dan kontraktor pelaksana. Masing-masing pihak memiliki tanggung jawab profesional yang seharusnya dijalankan sesuai standar teknis dan etika profesi. Jika salah satu pihak lalai menjalankan tugasnya, maka resiko kegagalan konstruksi akan meningkat dan membahayakan keselamatan pengguna bangunan yang merupakan pelanggaran serius terhadap etika profesi teknik sipil ini. Dan kasus yang kedua adalah adanya ambles Jalan Raya Gubeng di Surabaya yang terjadi pada tahun 2018. Jalan ini merupakan jalan arteri utama sehingga kejadian amblesnya jalan berdampak besar terhadap aktivitas masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan hasil investigasi atau berita yang saya baca pada berita-berita lainnya di Kompas, ambles jalannya ini disebabkan oleh runtuh tembok penahan tanah pada proyek pembangunan basement di area sekitar jalan. Dan hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan konstruksi tidak dilakukan sesuai prosedur teknis yang benar. Meskipun perizinan administrasi telah dipenuhi, kasus ini menegaskan bahwa kelalaian dalam suatu proyek konstruksi dapat berdampak langsung pada fasilitas publik dan keselamatan masyarakat luasnya. Dan yang pertama itu ada pengabaian keselamatan publik, baik pada gedung Bank Panin di Bintaro maupun kasus Jalan Raya amblesnya Jalan Raya Gubeng di Surabaya. Keselamatan publik ini tidak bisa ditempatkan sebagai prioritas utama. Padahal dalam etika profesi, keselamatan masyarakat harus berada di atas kepentingan biaya, waktu, dan keuntungan di proyek. Dan yang kedua, kelalaian tanggung jawab profesional. Dalam kedua kasus menunjukkan adanya kelalaian profesional baik dalam perencanaan teknis, metode pelaksanaan, pengawasan di lapangan. Seorang insinyur profesional seharusnya bekerja dengan kehati-hatian, kompetensi, dan tanggung jawab penuh, serta menolak pekerjaan yang berpotensi membahayakannya. Dan yang ketiga itu ada lemahnya integritas dan kejujuran profesi. Etika profesi ini menuntut insinyur untuk jujur terhadap kondisi teknis di lapangan. Apabila resiko kegagalan sudah diketahui namun tidak telah diabaikan, maka hal tersebut merupakan pelanggaran integritas profesi. Dan aspek hukum, kedua kasus ini tidak hanya melanggar etika profesi, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Keinsinyuran, Peraturan Jasa Konstruksi, dan Kode Etik Profesi.
Pelanggaran etika dapat berujung dan sanksi administrasi dan perdata hingga pidana tergantung pada dampak tingkat kelalaian yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa etika profesi dan hukum merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Dan di semua yang kesimpulan ini, sebagai kesimpulan, kasus gedung Bang Panin di Bintaro dan amblas jalan rayanya amblasnya Jalan Raya Gubeng di Surabaya membuktikan bahwa kegagalan konstruksi bukanlah semata-mata masalah teknis, tetapi merupakan refleksi dari lemahnya penerapan etika profesi teknik sipil. Seorang insinyur wajib mengutamakan keselamatan publik, menjaga integritas kejujuran, dan bekerja sesuai kompetensi dan standar. Dan ada lagi bertanggung jawab secara profesional dan hukum. Dengan penerapan etika profesi yang kuat, kegagalan konstruksi dapat diminimalisirkan dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi teknik sipil dan dapat terjaga. Demikian pemaparan video studi kasus ini. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya etika profesi dalam dunia teknik sipil. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.